Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Maisaroos Bekasi dengan NIM 2892050103, Prodi Manajemen semester 5 dengan mata kuliah Ekonomi Internasional dan dosen pengampu Bapak Lulu Abdillah Kurniawan SEMM. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya di semester 5 ini dengan materi yaitu perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Adapun pengertian perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di suatu negara. Perdagangan internasional juga kerap diartikan sebagai kegiatan transaksi jual beli dengan negara lain. Ada dua bentuk perdagangan internasional, yakni ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan dalam rangka menjual barang atau jasa dari dalam ke luar negeri. Sementara impor merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan membeli barang atau jasa dari luar ke dalam negeri. Mendapatkan manfaat perdagangan serta menambah pendapatan suatu negara menjadi tujuan utama perdagangan internasional. Mendapatkan manfaat perdagangan serta menambah pendapatan suatu negara menjadi tujuan utama perdagangan. Selanjutnya, pengertian pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Adapun tujuan pertumbuhan ekonomi, yang pertama memajukan suatu negara, kedua memperluas lapangan pekerjaan, ketiga menambah devisa negara, keempat penguasaan terhadap teknologi produksi, dan yang kelima mensejahterakan masyarakat dari suatu negara tersebut. Kemudian adapun ciri-ciri perdagangan internasional, yang pertama menggunakan mata uang asing yang disepakati, kemudian memiliki lingkup yang lebih luas dan tidak mengenal batas negara. Perselisihan perdagangan akan diselesaikan dengan hukum internasional. Memiliki standar mutu khusus yang harus dipenuhi seperti ISO 4000, ISO 9000, dan lain sebagainya. Barang yang diperdagangkan akan disesuaikan dengan keadaan, alam, selera, dan preferensi negara tujuan. Kemudian umumnya pembeli dan penjual tidak bertatap muka langsung. Selanjutnya memiliki sistem distribusi tidak langsung. Kemudian tingkat persaingan lebih ketat karena bersaing dengan berbagai negara, dan biaya perjangkauan cenderung lebih mahal. Sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi internasional, perdagangan internasional wajib dilakukan demi menjaga keberlangsungan dan ketahanan hidup sebuah negara. Adapun tujuan perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Namun untuk mencapai tujuan tersebut ada suatu peraturan serta ketentuan yang berlaku terkait jenis dan sistem pembayaran, berbagai pihak terkait dengan perdagangan internasional, dan banyak hal lainnya. Selain itu, tujuan diadakannya perdagangan internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Tujuan yang pertama dari kebijakan perdagangan internasional adalah guna menaikkan devisa negara melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang ada di dalam ke luar negeri, dan begitu pula sebaliknya. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Kedua, tujuan diadakan perdagangan internasional antara lain untuk pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto atau GDP. GDP ini dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun luar negeri. Ketiga, memenuhi kebutuhan di negara lain. Tujuan diadakannya perdagangan internasional antara lain untuk memenuhi kebutuhan barang maupun jasa di negara lain. Contohnya, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengolah kedelai menjadi tempe. Berbeda dengan negara di Eropa maupun Amerika. Oleh karena itu, dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara di Eropa maupun Amerika, negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan nabatinya, yaitu kedelai yang diolah menjadi tempe. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, keempat, memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Tujuan diadakannya perdagangan internasional antara lain untuk mendapatkan keuntungan secara internal maupun eksternal. Kelima, memperluas pasar. Tujuan diadakannya perdagangan internasional antara lain untuk memperluas pasar. Dengan adanya perdagangan internasional, sebuah perusahaan yang ada dalam negara tersebut dapat menjalankan mesin produksinya secara maksimal. Selain itu, perusahaan di negara tersebut juga dapat menjual stok produknya tanpa perlu mengkhawatirkan kelebihan produksi, di mana kelebihan produksi ini biasanya dapat berakibat pada turunnya harga produk maupun jasa yang dijual. Dan yang keenam, transfer teknologi modern.
Perdagangan internasional antara lain untuk memperoleh keuntungan dalam hal teknologi modern, terutama yang tidak bisa atau boleh atau belum diproduksi atau diperoleh dari dalam negeri, sehingga membutuhkan kerjasama dengan pihak luar. Adapun contoh dari aktivitas perdagangan internasional yaitu yang pertama, perdagangan internasional. Kegiatan ekspor merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya merupakan ekspor sumber daya alam seperti batu bara dan lain sebagainya. Kedua, perdagangan internasional impor kebalikannya dari ekspor. Perdagangan internasional impor berarti negara membeli suatu barang maupun jasa dari negara lain. Yang ketiga, perdagangan internasional barter. Barter adalah salah satu cara untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan oleh seseorang dengan cara menukar dengan nominal atau harga yang sesuai dengan barang yang dibarter tersebut. Dan yang keempat, perdagangan internasional konsumsi. Perdagangan internasional konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menitipkan barang yang dijual ke pasar bebas. Adapun contoh kasus perdagangan internasional dikutip dari lansir kompas.com atau Seloka, contoh kegiatan ekspor dan impor yang menguntungkan Indonesia. Artikel ini diterbitkan pada tanggal 3 bulan 11 2021. Berikut gambarnya itu ilustrasi impor. Pengertian perdagangan internasional. Salah satu hambatan dalam perdagangan internasional adalah dampak positif dari perdagangan internasional adalah perdagangan internasional muncul akibat adanya kesamaan dalam manfaat perdagangan internasional. Yang ditulis oleh Fania Karunia Mulia Putri dan editor Serafik Giska. Ekspor dan impor menjadi kegiatan yang rutin dilakukan berbagai negara. Salah satu alasannya karena ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh negara tersebut. Menurut Apiati Kamaludin dalam buku Administrasi Bisnis pada tahun 2017, ekspor adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa di dalam negeri, kemudian mengirimkannya ke negara lain, sedangkan impor adalah kegiatan mendapatkan barang dari negara lain. Kegiatan ekspor ini dan impor sama-sama memberi manfaat bagi sebuah negara. Contohnya, ekspor membantu memperluas kegiatan usaha di dalam negeri, dan kegiatan impor membantu negara lain memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengutip dari buku Kinerja Ekspor Tuna Indonesia pada tahun 2011 karya Sri Hindayati dan kawan-kawan, manfaat ekspor bagi seluruh negara ialah meningkatkan penghasilan negara lewat devisa. Dengan meningkatnya penghasilan negara diharapkan kesejahteraan masyarakat turut berubah ke arah yang lebih baik. Sedangkan manfaat impor bagi suatu negara ialah mendapat barang dan jasa atau produk yang tidak bisa diproduksi di negaranya sendiri karena keterbatasan sumber daya. Kemudian, apakah kegiatan ekspor dan impor bisa menguntungkan untuk Indonesia? Kegiatan ekspor dan impor sangat menguntungkan bagi Indonesia. Dengan melakukan ekspor, devisa negara akan meningkat, kegiatan ekonomi dan industri juga berkembang luas, dan kelompok usaha atau perusahaan lokal memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pasarnya. Sementara itu, dengan melakukan impor, Indonesia bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, serta mendapatkan barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi di Indonesia karena keterbatasan sumber daya. Contoh kegiatan ekspor dan impor. Berikut contoh kegiatan ekspor dan impor yang menguntungkan Indonesia, yaitu contoh kegiatan ekspor yang menguntungkan Indonesia. Yang pertama yaitu ekspor hasil perkebunan. Indonesia mempunyai banyak perkebunan yang tersebar hampir di seluruh wilayahnya. Contohnya perkebunan kelapa sawit, kopi dan karet. Hasil perkebunan ini banyak diekspor ke berbagai negara di dunia seperti Malaysia, Cina, Jepang, Jerman, Kanada, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ekspor hasil laut. Indonesia terkenal kaya akan sumber daya lautnya. Udang menjadi komoditas ekspor utama di Indonesia untuk hasil laut. Komoditas ekspor ini banyak dikirim ke negara Jepang, Singapura, Malaysia, Inggris, Spanyol, Jerman, Cina, dan lainnya. Kemudian ekspor tekstil dan produk tekstil. Tekstil dan produk tekstil termasuk 10 besar produk unggulan ekspor Indonesia. Produk ini banyak diekspor ke Inggris, Jerman, Italia, Kanada, Spanyol, Jepang, Australia, Singapura, Sri Lanka, Korea Selatan, dan masih banyak lagi. Contoh kegiatan impor yang menguntungkan Indonesia yaitu impor mesin dan peralatan mekanik. Mesin dan peralatan mekanik menjadi komoditas impor utama Indonesia. Dengan mengimpor dua komoditas ini, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, serta aktivitas manusia berjalan lebih lancar. Kemudian impor produk
farmasi. Produk farmasi mencakup obat, vitamin, dan sejenisnya. Produk farmasi menjadi salah satu komoditas impor utama Indonesia. Kemudian impor kendaraan bermotor. Indonesia mengimpor kendaraan bermotor karena keterbatasan alat, suku cadang teknologi, serta tenaga ahli. Kendaraan bermotor juga menjadi salah satu komoditas impor utama Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke contoh kasus pertumbuhan ekonomi yang dilansir oleh kompas.com. Potensi EBT di Indonesia dinilai mampu perkuat pertumbuhan ekonomi tahun depan. Artikel ini pada tanggal 23 Desember 2022. Dirut PLN Dermawan Prasetyo, fotonya, dan ditulis oleh Kiki Sapitri dan editor Aprilia Ika. Direktur Utama PLN Darmawan Prasetyo memperkirakan konsumsi listrik tahun depan bisa mencapai 283,12 TWh atau tumbuh 4,74%. Hal ini didukung pemulihan ekonomi di tahun ini dan kepercayaan publik terhadap perekonomian di tahun depan. Demand kelistrikan sempat anjlok bahkan minus karena dampak pandemi. Dengan berbagai best effort, demand kelistrikan ditingkatkan kembali dan diperkirakan terus mengalami perbaikan seiring pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang, ujar Dermawan dalam siaran pers Kamis 22 bulan 12 tahun 2022. Dermawan mengatakan isu transisi energi menjadi harapan baru bagi perekonomian tahun depan. Sebab di tengah dunia berlomba mengurangi emisi dengan beralih ke energi yang ramah lingkungan dan memanfaatkan potensi lokal menjadi cerung bisnis baru di tahun depan. PLN menangkap isu transisi energi ini bukan sekedar tantangan tetapi justru menjadi peluang untuk membuat Indonesia lebih baik dan tumbuh ke depan, ujar Dermawan. Dermawan mengatakan tantangan pengembangan energi batu terbarukan atau EBT di Indonesia adalah investasi yang besar. Untuk itu PLN mengakselerasi pembangunan ekosistem transisi energi yang kondusif dan mengedepankan aspek inovasi serta efisiensi guna mencapai competitiveness. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menilai isu transisi energi bukan hanya menjadi tantangan tetapi bisa menjadi salah satu peluang pertumbuhan ekonomi. Suhasil menilai isu transisi energi dan misi pengurangan emisi karbon diprediksi akan menjadi agenda bersama dunia di tahun 2023. Pemerintah melihat potensi ini dan bersama PLN memetakan potensi pengembangan EBT. PLN memiliki peran yang cukup signifikan untuk menjadi pionir di sektor transisi energi, ujar Suhasil. Suhasil menjelaskan kunci dalam menghadapi tantangan perekonomian tahun depan adalah dengan memaksimalkan potensi dalam negeri. Selain itu, aspek yang paling penting dalam menghadapi ketidakpastian global adalah kolaborasi dan sinergi. Kita merespon dengan satu pembelajaran yang luar biasa, yaitu perlunya sinergi semua pihak. Fiskal bukan hanya bekerja sama dengan moneter, kita bekerja sama dengan penegak hukum dan pemerintah daerah dalam segala aspek, ujar Suhasil. Saya kira cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya